Surat? Dan siapa yang menyimpannya? Dengan hati-hati sekali, Melati membuka surat tersebut dan membacanya. Melati sayang, setelah kamu menemukan dan membaca surat ini, mungkin nenek sudah ada dalam sana. Nenek masih ingin sekali melindungimu, menjagamu, dan menyayangimu. Tetapi apa daya, Allah sudah berkehendak lain. Nenek tahu, setelah nenek tiada, mereka bertiga akan memperlakukanmu tidak adil. Tetapi nenek tahu kalau kamu adalah gadis yang kuat dan tegar. Setelah kamu membaca surat ini, nenek harap kamu sudah mengandung cicit nenek. Maafkanlah nenek. Malam itu, nenek menyuruh bawahan nenek untuk memberikan obat pada Adnan. Nenek hanya ingin generasi penerus nenek lahir dari rahimmu, bukan perempuan lain. Kamu jangan khawatir tentang biaya dan masa depan kamu dan cicit nenek. Nenek telah membuat surat wasiat atas namamu dan cicit nenek. Kelak, kamu temui orang yang bernama Saga di alamat ini. Jangan khawatir, Saga adalah orang baik. Dia adalah cucu dari adik nenek. Temui dia dan katakan kode ini, maka dia akan membantumu. Sekian dulu surat nenek ini. Tetaplah senyum. Nenek akan terus melihatmu di surga. Seketika Melati memeluk erat surat wasiat itu dan menyimpannya kembali di dalam tas. Pagi kembali menjemput. Angin bertiup sepoi, masuk melalui ventilasi udara. Melati yang saat itu sedang terbaring di atas pembaringan, sedikit demi sedikit, mulai membuka mata. Ternyata sudah pagi. Aku harus mandi lalu membantu Ibu Elin. Melati beranjak ke kamar mandi. Hampir 20 menit, Melati di kamar mandi, hingga dia keluar dengan pakaian sudah lengkap. Setelah menyisir rapi rambutnya, Melati beranjak keluar kamar. Melati memperhatikan sekeliling rumah yang masih asing baginya. Rumah yang tidak terlalu besar, tetapi tatanan ruangannya sangat rapi dan indah dipandang mata. Melati menyusuri setiap ruangan dan akhirnya menemukan Ibu Elin di dapur, sedang sibuk membuat bumbu masakan untuk sarapan pagi mereka. Pagi Bu, Ibu sedang apa? Sapa Melati mendekat ke arah Elin. Pagi Melati, bagaimana kabarmu pagi ini? Melati sudah baik kan? Semua berkat Ibu. Apa boleh Melati membantu Ibu? Tidak usah, kamu duduk manis saja di situ. Biar Chef Maringka yang mengerjakan semuanya. Elin menunjuk sebuah kursi kosong yang tak jauh dari Melati sembari tersenyum. Tapi Bu, sudahlah, serahkan semuanya pada Ibu. Melati kembali pasrah dan duduk sesuai perintah Elin. Tidak butuh waktu lama. Kini makanan sudah tertata rapi di atas meja. Keduanya pun menikmati dengan sangat lahap, sambil sesekali Elin bercanda hingga membuat Melati tertawa dan sejenak melupakan kesedihannya. Sementara di mansion, tampak pesta besar sedang berlangsung. Pesta pernikahan antara Adnan dan Sonya. Pesta yang sangat meriah berlangsung mulai pagi hingga larut malam. Dari kalangan pemerintah, pebisnis, hingga mafia, semuanya berkumpul memeriahkan pesta itu. Berbeda sekali dengan pernikahan Adnan dan Melati saat itu, yang hanya dihadiri orang-orang tertentu saja. Selamat dan doa diucapkan para kolega dan para petinggi negara buat kedua mempelai. Deru tawa dan lantunan lagu membuat pesta itu semakin meriah.
Setelah acara penyambutan tamu usai, Adnan dan Sonya berpisah untuk menemui teman-teman mereka masing-masing. Bro, selamat. Akhirnya kamu menemukan cinta sejatimu, walau harus melukai perasaan perempuan lain. Ucap Doni, sahabat sekaligus teman masa kecil Adnan. Terima kasih, tapi aku tidak pernah merasa melukai perasaan siapapun. Semua karena nenekku yang menjodohkan kami. Jadi wajar kiranya jika aku melepaskannya. Adnan tampak ada penyesalan sedikit pun di wajahnya. Terserah katamu. Aku yakin Nenek Talia tidak akan sembarang memilih jodoh untukmu. Jangan sampai suatu saat kamu akan menyesal dengan apa yang kamu perbuat kepada mantan istrimu itu. Doni tersenyum lalu pergi meninggalkan Adnan. Sementara itu, di tempat lain, tampak Sonya sedang mengobrol bersama dengan temannya dan sesekali tertawa ria. Sonya, akhirnya kamu berhasil menjadi ratu di keluarga Talia Group yang tersohor itu. Ucap Meli, sahabat Sonya, menjabat tangan dan memberi pelukan pada Sonya. Betul Meli, apa yang aku cita-citakan selama ini akhirnya terjadi juga. Aku berhasil menyingkirkan perempuan itu di keluarga Talia Group. Sekarang akulah ratunya. Tidak akan ada lagi yang bisa menghalangiku untuk menguasai apa yang dimiliki keluarga ini. Sonya tersenyum lebar. Kamu benar-benar beruntung, Sonya. Semua perempuan di kota ini pasti sangat menginginkan berada pada posisimu saat ini. Tidak terasa, waktu terus bergulir hingga jam sudah menunjukkan pukul 03.03 dini hari. Satu persatu, para tamu mulai pulang. Adnan yang saat itu berada di ruang kerjanya untuk mengerjakan sedikit pekerjaan. Tiba-tiba handphonenya berdering yang saat itu dia simpan di dalam saku celananya. Adnan segera mengeluarkan handphonenya dari dalam sana dan mendapati nama sekretaris Riko sedang memanggil. Tuan muda, apa boleh Anda kemari sebentar? Ada berkas yang harus Tuan tanda tangani sekarang juga. Tidak bisa ke besok pagi saja? Aku masih capek dan sudah mengantuk, balas Adnan. Maaf Tuan, tidak bisa. Soalnya saya pagi-pagi sekali harus berangkat ke Amsterdam. Ada pertemuan penting antara para pemegang saham di sana. Dan salah seorang di antara perusahaan Talia Group harus menghadiri pertemuan itu. Saya mau membawa berkas itu pada Tuan, tetapi saya lagi sibuk karena banyak hal yang harus saya persiapkan sebelum saya berangkat. Jadi, saya mohon Tuan datanglah sebentar kemari. Baiklah, tunggu aku di sana. Hah, merepotkan sekali. Adnan segera menemui Sonya yang sudah sedari tadi berada di kamar menunggui Adnan. Sayang, aku harus bertemu Riko sekarang. Ada berkas yang harus aku tanda tangani. Besok saja kamu ke sana. Ini adalah malam pertama kita, sayang. Balas Sonya manja. Aku hanya sebentar. Mungkin hanya 30 menit. Aku sudah kembali lagi kemari. Adnan mencium pucuk kepala Sonya. Baiklah, kamu cepat kembali. Oke sayangku, aku berangkat. Kamu persiapkan dirimu dengan baik, karena sampai esok lusa kita tidak akan keluar kamar. Setelah kepergian Adnan, Sonya membaringkan tubuhnya di atas pembaringan sambil memainkan handphonenya. Ada sekitar 10 menit, Sonya seperti itu dan tiba-tiba seseorang memanggil dengan nomor tidak dikenal. Siapa sih? Si pagi ini nelpon. Mengganggu saja. Halo? Dari mana dan kenapa? Tanya Sonya saat sambungan telepon mereka sudah terjalin. Apa benar ini kontak Nyonya Sonya, istri dari Tuan Adnan? Balas seorang pria dari dalam sana. Benar sekali,
aku istrinya. Apa boleh Nyonya ke rumah sakit global sekarang? Tuan Adnan baru saja kecelakaan dan dalam keadaan koma. Apa? Kecelakaan? Suara Sonya sedikit meninggi, bangun dan membuang handphonenya begitu saja di atas tempat tidur. Saking kagetnya mendengar kabar itu, Sonya segera berlari keluar kamar menuju ke arah garasi mobil. Pikirannya kacau saat itu, hingga dia tidak sempat memberi kabar pada Raka dan Tania. Sonya mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi, menuju ke arah rumah sakit yang disebutkan orang tadi. Tidak butuh waktu lama, Sonya akhirnya tiba juga di rumah sakit tersebut. "Di mana suamiku?" tanya Sonya pada seorang dokter muda. "Nona Sonya, apa boleh kita bicara sebentar?" Sonya mengangguk dengan wajah panik. "Nyonya Sonya, mari ikut ke ruangan saya." Tanpa menjawab, Sonya pun mengikuti dokter Rian ke sebuah ruangan. "Nyonya, ada yang harus saya bicarakan dengan Nyonya, dan saya harap Nyonya bisa menerima dengan lapang dada." Dokter Rian dengan nada bergetar di saat mereka sudah duduk di sebuah ruangan dengan pintu tertutup rapat. "Bicaralah, tapi jangan bilang kalau nyawa suamiku sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Berapapun biayanya, aku akan melunasi semuanya." "Tapi Nyonya," ucapan dokter Rian tergantung. Belum sempat dokter Rian terselesaikan, emosi Sonya memuncak dan menepuk daun meja. "Terus, apa yang kamu mau bilang? Cepat katakan. Aku tidak mau membuang-buang waktuku untuk meladeni orang sepertimu," ucap Sonya membentaki Rian. Dengan wajah ketakutan, dokter Rian melanjutkan ucapannya. Tuan muda masih bisa terselamatkan, tapi sayang, beliau dipastikan tidak bisa memiliki keturunan akibat benturan keras." Dokter Rian sedikit terbata. "Apa? Jadi Adnan mandul? Begitu maksudmu?" bentak Sonya kepada dokter Rian. Dengan berat hati, saya katakan iya, karena itu sudah sangat parah dan tidak bisa lagi untuk disembuhkan. Dokter Rian semakin gugup. "Kamu pasti berbohong. Mana bisa dokter sepertimu bisa dipercaya? Kalaupun itu benar, ingat, jangan sampai ada yang tahu tentang ini. Kalau sampai ini bocor, maka tamat karirmu yang selama ini kamu bangga-banggakan. Paham?" Sonya berdiri, lalu keluar dari dalam ruangan dokter Rian. "Hahaha, dasar malampir," tawa dokter Rian di saat Sonya sudah menghilang di balik dinding.